Tahukah Anda bahwa ratusan tahun yang lalu, tanah Pasundan telah mempraktikkan esensi kasih sayang universal yang sangat selaras dengan nilai luhur agama kita? Jauh sebelum konsep-konsep modern tentang kemanusiaan digaungkan, masyarakat Nusantara telah menggenggam erat sebuah prinsip hidup yang menyejukkan hati. Alam yang subur dan damai ini menjadi saksi bisu bagaimana sebuah peradaban dibangun di atas fondasi cinta kasih kepada sesama makhluk. Menurut ajaran agama yang membawa pesan rahmatan lil alamin, mengasihi penduduk bumi adalah kunci agar kita dikasihi oleh penghuni langit. Inilah kisah tentang sebuah filosofi kepemimpinan masa lalu yang jejak spiritualnya masih sangat relevan untuk kita jadikan bahan renungan di masa kini. Sejarah mencatat nama Prabu Siliwangi bukan sekadar karena kekuatan taktik perangnya, melainkan karena kelembutan hatinya dalam memimpin rakyat. Kepemimpinannya meninggalkan warisan tak benda yang jauh lebih berharga daripada emas dan permata, yaitu filosofi silih asih, silih asah, dan silih asuh. Jika kita menilik kembali sejarah berdasarkan pandangan spiritual, sosok pemimpin yang adil dan penyayang adalah manifestasi nyata dari tugas manusia sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi. Seorang khalifah tidak lahir untuk menindas, melainkan untuk memastikan bahwa setiap denyut nadi kehidupan di wilayahnya mendapatkan hak, perlindungan, dan kasih sayang yang sepatutnya dari Sang Pencipta melalui tangan Sang Pemimpin. Mari kita selami pilar yang pertama, yaitu silih asih. Filosofi ini mengajarkan kita untuk saling mengasihi, mencintai, dan menebar kebaikan kepada sesama manusia tanpa pandang bulu. Hal ini sangat selaras dengan konsep rahmatan lil alamin, di mana kehadiran seorang mukmin haruslah menjadi rahmat atau kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Berdasarkan kitab suci, Tuhan yang Maha Pengasih senantiasa menyeru hamba-hambanya untuk berkasih sayang di muka bumi. Prabu Siliwangi memahami betul bahwa kerajaan yang kuat tidak dibangun di atas rasa takut, melainkan di atas fondasi cinta yang tulus dari rakyatnya. Silih asih adalah bahasa universal yang mampu meluluhkan hati yang keras dan menyatukan perbedaan menjadi sebuah harmoni yang indah. Pilar yang kedua adalah silih asah, yang bermakna saling mencerdaskan, saling menasehati dalam kebaikan, dan bersama-sama meningkatkan kualitas diri. Dalam ajaran agama kita, menuntut ilmu dan membagikannya kepada orang lain adalah sebuah kewajiban suci yang bernilai ibadah sangat tinggi. Manusia yang mulia bukanlah mereka yang menyimpan ilmunya sendiri, melainkan mereka yang menjadi pelita bagi orang-orang di sekitarnya. Dengan saling mengasah pikiran dan jiwa, masyarakat Pasundan kala itu tumbuh menjadi peradaban yang beradab dan berpengetahuan. Sang pemimpin mendorong rakyatnya untuk terus belajar, karena ia sadar bahwa kebodohan adalah akar dari kehancuran, sedangkan ilmu pengetahuan yang diiringi dengan keimanan adalah kunci menuju kejayaan yang abadi. Kemudian tibalah kita pada pilar yang ketiga, yakni silih asuh. Ini adalah prinsip untuk saling membimbing, menjaga, dan merawat satu sama lain, layaknya orang tua kepada anaknya. Disinilah letak kesempurnaan peran manusia sebagai khalifah di bumi. Tugas seorang khalifah bukan hanya menjaga keharmonisan antar sesama manusia, tetapi juga merawat kelestarian alam, hewan, dan tumbuhan di sekitarnya. Ketika manusia menerapkan silih asuh, mereka mencegah terjadinya kerusakan di muka bumi. Kepemimpinan Prabu Siliwangi yang mengayomi ini
membuat rakyatnya merasa aman dari segala bentuk ketidakadilan. Mereka dijaga kehormatannya, dirawat kesejahteraannya, dan dibimbing ruhaninya untuk senantiasa terhubung dengan kebesaran Tuhan yang Maha Esa. Bukan sebuah mitos jika dikatakan bahwa kepemimpinan yang berlandaskan silih asih, silih asah, dan silih asuh akan membuat seseorang dicintai oleh penduduk bumi dan diridhoi oleh penduduk langit. Menurut ajaran agama yang luhur, ketika kebaikan ditebarkan secara merata dan tulus di dunia, maka doa-doa kebaikan dari makhluk yang tak terhitung jumlahnya akan naik menembus langit. Alam semesta turut bersaksi atas keadilan seorang pemimpin. Tanah menjadi subur, hujan turun membawa berkah, dan kehidupan berjalan dalam ritme yang menenangkan. Itulah alasan mengapa nama Prabu Siliwangi harum melintasi zaman, karena ia memimpin tidak hanya dengan akal dan kekuatan fisik, tetapi dengan mata hati yang senantiasa tertuju pada keridhaan Sang Pencipta. Di era modern yang sering kali diwarnai oleh individualisme dan konflik ini, filosofi luhur tanah Pasundan ini terasa semakin relevan dan sangat kita butuhkan. Terkadang kemajuan teknologi membuat kita terhubung secara digital, namun perlahan menjauhkan ikatan batin kita sesama manusia. Jika kita kembali menggali nilai silih asih, silih asah, dan silih asuh, kita akan menemukan jawaban atas banyak permasalahan sosial yang terjadi saat ini. Menerapkan nilai-nilai ini berarti kita turut serta menghidupkan kembali sunnah kebaikan dan esensi ajaran agama di tengah hiruk-pikuk dunia modern. Kita dipanggil untuk menjadi agen perdamaian, saling menutupi kekurangan, dan bersatu padu membangun peradaban yang penuh kasih sayang dan saling menghargai. Pada akhirnya, warisan terbesar dari sejarah bukanlah bangunan yang megah atau monumen batu semata, melainkan nilai-nilai kebaikan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Menghayati kepemimpinan Prabu Siliwangi adalah sebuah pengingat bahwa setiap dari kita adalah pemimpin, minimal bagi diri kita sendiri dan keluarga kita. Mari kita jadikan silih asih sebagai pijakan hati, silih asa sebagai pelita pikiran, dan silih asuh sebagai langkah nyata kita dalam mengabdi kepada Tuhan dan melayani sesama manusia. Semoga kita semua dimampukan untuk menjadi khalifah yang amanah, yang kehadirannya senantiasa menebarkan kesejukan, memancarkan cahaya rahmatan lil alamin, dan kelak nama kita turut dicintai oleh penghuni bumi maupun langit.